masa yang sangat lampau, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Romawi, Persia, dan dinasti Islam berdiri, bumi ini pernah dihuni oleh generasi pertama umat manusia pasca banjir besar. Saat air bah yang maha dahsyat surut, bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. Dari sana, 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafet, menyebarkan keturunan mereka ke seluruh penjuru bumi. Dari Yafet, lahirlah seorang anak yang dikenal dengan nama Tubal. Namanya tak banyak tercatat dalam Nash Al-Quran maupun hadits, namun riwayat-riwayat sejarah dan tafsir klasik menorehkan jejak samar tentangnya. Ia disebut sebagai salah satu leluhur dari bangsa-bangsa kuat di utara dunia. Tanah yang dingin, berbukit, penuh hutan lebat dan salju abadi. Menurut kisah yang diturunkan dari ahli sejarah seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir, Tubal bersama saudara-saudaranya dari keturunan Yafet melakukan perjalanan jauh ke utara. Mereka menembus pegunungan tinggi dan dataran yang belum terjamah manusia, hingga akhirnya menetap di tanah yang diyakini berada di sekitar kawasan Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sanalah, menurut sebagian riwayat, berdirilah sebuah kerajaan misterius, Kerajaan Tubal. Kerajaan Tubal tidak seperti peradaban lain yang meninggalkan peninggalan megah. Tak ada pilar-pilar marmer, tak ada istana bertatahkan emas. Tapi kekuatannya disebut luar biasa. Orang-orangnya dikenal sebagai pandai besi, pembuat senjata, dan pejuang tangguh. Mereka disebut sebagai bangsa pegunungan yang gigih, sulit ditaklukkan, dan menutup diri dari dunia luar. Ada kisah lisan yang mengatakan bahwa Tubal memiliki darah raja. Ia memimpin dengan bijaksana, namun tegas. Ia tidak menyembah berhala seperti bangsa-bangsa yang datang kemudian. Tubal menjaga ajaran ayahnya, Yafet, yang mewarisi tauhid dari Nabi Nuh. Ia membangun kerajaan dengan hukum yang adil dan rakyatnya hidup damai di balik pegunungan yang seolah menjadi tembok alami. Namun seiring waktu, keturunan Tubal mulai berpencar. Beberapa berbaur dengan suku-suku lain dan ada pula yang jatuh dalam kesesatan. Dikatakan bahwa sebagian keturunan Tubal kemudian menjadi bagian dari bangsa-bangsa utara yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, karena ini hanya tafsiran dari para mufassir dan bukan dalil qat'i. Dalam kisah Al-Quran tentang Dzulqarnain, disebutkan bahwa ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia hingga tiba di sebuah negeri antara 2 gunung. Di sanalah ia bertemu dengan kaum yang mengeluhkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain kemudian membangun benteng besi raksasa untuk mengurung mereka. Beberapa sejarawan Muslim berpendapat bahwa wilayah itu berada di sekitar pegunungan Kaukasus, tempat yang sama yang dahulu pernah menjadi pusat kekuasaan keturunan Yafet, termasuk Tubal. Apakah mungkin keturunan Tubal yang dulu mulia telah berubah dan menjadi bagian dari bangsa perusak itu? Atau mereka justru membantu Dzulqarnain dalam membangun benteng tersebut? Jawabannya tetap terselubung dalam misteri. Kini, nama Tubal hanya hidup dalam manuskrip tua dan kisah-kisah yang nyaris terlupakan. Tak ada kota bernama Tubal, tak ada puing kerajaan yang bisa dikenali. Namun warisan itu tetap ada dalam silsilah manusia, dalam budaya bangsa-bangsa utara, dan dalam sejarah besar umat manusia. Kerajaan Tubal, walau tak tercatat dengan gamblang dalam sejarah Islam, tetap menjadi bagian dari mozaik besar keturunan Nabi Nuh. Ia adalah simbol dari awal mula perjalanan manusia, ketika bumi masih muda dan peradaban baru mulai dirintis. Dan seperti banyak misteri kuno lainnya, kisahnya mengajarkan kita bahwa tidak semua kejayaan harus ditulis dengan tinta sejarah. Sebagian hanya bisa diingat lewat kisah, iman, dan tafakur. Dalam tradisi Islam, informasi tentang Tubal, keturunan Yafet bin Nuh, tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadits secara eksplisit. Namun, berdasarkan tafsir dan literatur sejarah Islam klasik, terdapat beberapa keterangan yang bisa dikaitkan dengan tokoh ini dalam konteks silsilah umat manusia pasca banjir Nabi Nuh. Selanjutnya, akan kita bahas lebih dalam mengenai pembahasan ini. Pertama, Yafet bin Nuh dalam tradisi Islam, langit menghitam. Petir membelah cakrawala, ombak setinggi gunung menggulung bumi. Dunia yang pernah damai kini ditelan oleh murka Tuhan.
Air datang dari langit dan menyembur dari tanah, menyatu membentuk samudera kemarahan yang tak bisa dihentikan. Itulah banjir terbesar dalam sejarah umat manusia. Banjir besar Nabi Nuh. Peristiwa mahadahsyat yang menghapus satu zaman dan melahirkan zaman baru. Dari kegelapan dan kehancuran itu, hanya satu bahtera yang terapung. Di dalamnya, seorang nabi, segelintir pengikut setia, dan 3 anak laki-laki yang akan menjadi benih seluruh umat manusia selanjutnya. Sam, Ham, dan Yafet. Di antara ketiga putra Nuh, Yafet adalah yang paling diam. Ia tidak secerah Sam yang bijaksana, tidak sekuat Ham yang gagah. Tapi ada sesuatu dalam diri Yafet yang membuatnya berbeda. Kebeningan hati, ketajaman mata, dan keheningan yang menyimpan kekuatan besar. Ketika bahtera bersandar di Gunung Judi dan air perlahan-lahan surut, Nuh memanggil ketiga anaknya. Dengan firasat seorang nabi, ia tahu bahwa dunia akan dibagi. Masing-masing anaknya akan menjadi leluhur dari ras-ras besar manusia. "Wahai Yafet," kata Nuh suatu malam dalam heningnya langit berbintang, "kau akan pergi ke arah utara, ke tanah asing yang beku, jauh dari tanah yang ramah. Tapi dari keturunanmu lah akan lahir bangsa-bangsa yang tangguh, kuat, dan menaklukkan dunia dalam diam." Yafet menunduk. Ia tidak banyak bicara. Tapi di dalam dadanya berkobar semangat yang tak bisa dipadamkan. Ia tahu, tugasnya bukan sekadar menyebar benih kehidupan, tapi membawa warisan tauhid ke belahan dunia yang paling liar dan terpencil. Yafet membawa istrinya dan anak-anaknya menyeberangi lembah, hutan, dan gunung. Mereka melintasi tanah yang kini dikenal sebagai Anatolia, Kaukasus, hingga mencapai stepa luas Asia Tengah dan pinggiran Tiongkok. Angin utara menggigit tulang, namun mereka terus berjalan. Anak-anak Yafet lahir satu persatu, dan dari mereka lahir suku-suku awal yang kemudian dikenal dalam tradisi sejarah sebagai bangsa-bangsa Turk, Mongol, Tatar, Slavik, dan bahkan bangsa Viking dan Eropa Utara. Di antara keturunannya muncul nama-nama seperti Gomer, Magog, Tubal, Mesek, dan Tiras. Nama-nama yang kelak dikaitkan dengan bangsa-bangsa besar dan legenda tua. Namun, tidak semua keturunan Yafet tetap lurus. Sebagian dari mereka tergelincir dari ajaran tauhid. Mereka membentuk peradaban sendiri, menyembah matahari, api, dan berhala. Sebagian bahkan melawan para nabi yang datang setelahnya. Dari jalur ini pula muncul kaum Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak dari balik pegunungan yang disebut dalam surah Al-Kahfi, misteri akhir zaman yang hingga kini belum terungkap. Dalam tradisi Islam, meskipun nama Yafet tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, para mufasir dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir, Al-Maqdisi, dan Al-Tha'labi banyak membahas peran keturunan Yafet dalam membentuk peta dunia. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebut bahwa keturunan Yafet menyebar ke negeri-negeri di timur dan utara bumi, Cina, Turkistan, India Utara, bahkan Eropa Timur. Dikatakan pula bahwa beberapa keturunan Yafet tetap setia pada ajaran Nuh, menjadi komunitas tersembunyi yang menjaga cahaya tauhid. Merekalah yang menjadi leluhur dari sebagian kaum yang kelak menerima risalah Islam, kaum Turk, Tatar, dan Mongol, yang akhirnya memeluk Islam dan bahkan mendirikan kekhalifahan besar seperti Utsmaniyah. Ironisnya, dari Yafet juga lahir bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Seolah menjadi pertanda bahwa dari satu sumber bisa lahir 2 cabang. Yang satu membawa cahaya, yang satu membawa kegelapan. Yafet wafat di sebuah tempat yang tidak diketahui secara pasti. Beberapa riwayat mengatakan ia dimakamkan di sekitar wilayah Kaukasus, tempat yang dingin dan sunyi, seperti dirinya. Ia tidak dikenang dalam bentuk patung atau prasasti, tapi darahnya mengalir di jutaan manusia hari ini, dari Asia Tengah hingga Skandinavia. Dan ketika hari akhir tiba, ketika benteng besi Zulkarnain hancur dan Ya'juj Ma'juj tumpah ke muka bumi, maka dunia akan kembali teringat pada satu nama yang terlupakan, Yafet bin Nuh. Lelaki sunyi dari utara, leluhur dari kekuatan, ayah dari misteri. Kedua, keturunan Yafet, Tubal, langit mendidih, tanah berguncang, gelombang air bah menelan peradaban demi peradaban, memusnahkan seluruh makhluk durhaka yang berjalan di atas bumi. Itulah hari ketika murka Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dalam bentuk banjir yang tak bisa dilawan, tak bisa dielak, tak bisa ditawar. Di tengah-tengah kekacauan itu, sebuah bahtera mengambang, kokoh, megah, dan diselamatkan oleh wahyu. Di dalamnya, seorang nabi, Nuh, pembawa risalah langit.
Bersamanya, 3 anak laki-laki masing-masing memikul takdir besar yang belum mereka pahami. Sam, Ham, dan Yafet. Dari mereka bertiga akan lahir umat manusia baru. Tapi di antara anak-anak Yafet, ada satu nama yang tak disebut lantang, tapi jejaknya menggetarkan bumi, Tubal. Saat air mulai surut dan Bahtera berlabuh di Gunung Judi, semua mata memandang ke cakrawala yang kini sunyi. Tidak ada lagi kota, tidak ada kerajaan. Yang tersisa hanya tanah kosong dan bisikan ilahi. Nuh memanggil anak-anaknya, satu persatu. Wahai Yafet, ucap Nuh dengan suara berat seperti langit mendung. Kau akan menjadi ayah dari bangsa-bangsa utara. Bawalah keluargamu, pergilah ke negeri asing, dan bangunlah dunia baru. Yafet menurut. Bersamanya, beberapa anak laki-laki, dan salah satunya adalah Tubal. Seorang pemuda dengan mata tajam dan dada lapang. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya memancarkan tekad. Ia tahu darah kenabian mengalir dalam dirinya. Ia tidak ditakdirkan menjadi raja, tapi menjadi asal dari raja-raja yang belum lahir. Tubal membawa rombongannya menjauh dari Gunung Judi. Mereka mendaki pegunungan liar, menembus hutan purba yang belum pernah dijamah manusia. Angin utara menggigit kulit. Suara serigala mengisi malam. Tapi Tubal tak gentar. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan langit merah darah dan suara gemuruh dari besi yang dipukul. Seolah ada pesan bahwa keturunannya akan menjadi penguasa besi dan api. Setelah perjalanan berminggu-minggu, mereka menemukan dataran luas di balik pegunungan Kaukasus. Tempat liar dan keras. Disinilah Tubal menetap. Disinilah ia membangun permukiman, mendidik anak-anaknya dengan ajaran tauhid dari ayahnya Yafet, yang diwariskan dari sang Nabi Nuh. Kerajaan Tubal tidak seperti kerajaan lain yang dipenuhi kemewahan. Tidak ada istana, tidak ada balerung emas. Tapi tanah yang ia kuasai penuh besi, perak, dan batu mulia. Keturunan Tubal menjadi pandai besi. Mereka membuat senjata, pedang, perisai. Dan dari sanalah mereka menaklukkan dataran-dataran di sekitarnya. Bangsa-bangsa di sekitarnya mulai mengenalnya sebagai raja dari utara, walau ia tidak pernah menyebut dirinya raja. Dalam keheningan, Tubal mengajari anak-anaknya tentang kekuatan, kedisiplinan, dan tauhid. Namun, seiring waktu, sebagian keturunannya mulai melenceng. Mereka melupakan ajaran Nuh. Mereka menyembah api, menciptakan berhala, dan mengangkat diri menjadi dewa. Dari jalur inilah, kata sebagian mufasir dan sejarawan Islam, muncul bangsa-bangsa ganas yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Apakah benar sebagian keturunan Tubal menjadi Ya'juj dan Ma'juj? Ataukah mereka berperang melawan mereka? Tidak ada yang tahu pasti, karena jejak mereka lenyap ditelan waktu dan kabut legenda. Berabad-abad kemudian, ketika Raja Agung Dzulkarnain melakukan ekspedisi ke arah utara, ia tiba di wilayah antara dua gunung. Di sana, ia menemukan satu kaum yang berbicara bahasa asing, yang ketakutan pada dua bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ahli tafsir meyakini, wilayah itu adalah tanah tempat dahulu Tubal membangun kerajaannya. Apakah sisa keturunan Tubal yang taat masih hidup? Apakah mereka meminta tolong kepada Dzulkarnain untuk menyelamatkan mereka dari saudara-saudaranya sendiri yang telah sesat? Benteng besi pun dibangun dan Ya'juj Ma'juj dikurung hingga waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba. Tubal wafat dalam keheningan. Tak ada yang tahu pasti di mana makamnya. Namun keturunannya menyebar ke berbagai wilayah. Ke arah barat menjadi bangsa Iberia dan Eropa. Ke timur menjadi bagian dari bangsa Turk, Mongol, dan Tatar. Darahnya mengalir di antara suku-suku yang akan menaklukkan dunia. Sebagian menjadi penguasa besar seperti Timur Leng dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan sebagian menjadi bangsa-bangsa perusak yang ditakuti umat manusia. Tubal dilupakan oleh sejarah manusia, tapi tidak oleh sejarah langit. Namanya tak banyak disebut, tapi jejaknya tertulis dalam DNA sejarah umat manusia. Ia adalah potongan dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari kisah penciptaan, kehancuran, dan kebangkitan kembali. Ketiga, peristiwa terkait keturunan Yafet. Dalam malam kelam yang tak berujung, ketika banjir besar menghancurkan segala yang hidup di muka bumi, hanya satu suara yang masih bergema. Doa Nabi Nuh Bahtera itu, rakitan wahyu dan ketekunan,
bukan sekadar kayu dan paku, mengapung di samudra murka. Ia membawa bukan hanya kehidupan, tapi masa depan umat manusia. 3 anak lelaki menjadi pilar utama dalam takdir baru itu, Sam, Ham, dan Yafet. Dan di antara mereka, Yafet, sang putra sunyi, mewarisi wilayah yang belum terjamah, dunia yang beku dan keras, utara. Setelah banjir surut, langit kembali biru, namun tanah basah masih menyimpan jejak kematian. Nuh memanggil putra-putranya, masing-masing dengan firasat kenabian. Kepada Yafet ia berkata, "Pergilah ke utara, ke tempat es membatu dan angin bersuara tajam. Di sana keturunanmu akan tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang kuat, tapi waktu akan menentukan apakah mereka tetap berjalan dalam cahaya atau jatuh ke dalam kegelapan." Yafet pun berangkat, ditemani anak-anaknya, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Mereka menyusuri pegunungan tinggi, menembus hutan liar, melewati daratan luas tanpa nama. Mereka tak membawa peta, hanya membawa warisan iman dari ayah mereka dan darah kenabian yang masih hangat. Gomer pergi ke barat dan keturunannya menyebar menjadi bangsa-bangsa barbar yang kelak dikenal sebagai bangsa Germanik dan Celtic. Madai menetap di kawasan yang kini dikenal sebagai Persia, menjadi leluhur bangsa Media. Yawan menuju pesisir, menjadi asal mula bangsa Yunani yang kelak akan membangun filsafat tapi juga menyembah berhala. Tiras, sang pengembara laut, menguasai pulau-pulau, diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa laut Aegea. Dan Magog, serta Mesek dan Tubal, menyusuri jalur utara lebih jauh. Dan di sanalah kisah menjadi semakin kelam. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang memuat peringatan tentang 2 bangsa mengerikan, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa perusak, pelahap bumi, tak mengenal belas kasih dan tidak mengenal batas. Ketika Zulkarnain menjelajah ke wilayah utara dan tiba di antara 2 gunung, ia bertemu suatu kaum yang berkata dengan gentar, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi." Zulkarnain pun membangun dinding raksasa dari besi dan tembaga cair, memisahkan dunia manusia dari para perusak itu. Sebagian ahli tafsir dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir dan Al-Ta'labi meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yafet, mungkin dari garis Magog, Tubal, atau Mesek. Apakah semua keturunan Yafet jahat? Tidak, tapi dari satu akar bisa tumbuh cabang yang baik dan juga yang sesat. 1. Bangkitnya bangsa-bangsa besar. Dari keturunan Yafet lahirlah bangsa Skythia, Hun, Turk, Slav, hingga Mongol. Beberapa menjadi perusak peradaban, seperti ketika bangsa Hun menyerbu Eropa atau ketika Mongol menjarah Baghdad di tahun 1258 Masehi. Namun, banyak pula yang akhirnya menjadi pelindung Islam, seperti bangsa Turk yang membangun kekhalifahan Utsmaniyah. 2. Islamisasi bangsa keturunan Yafet. Setelah awalnya menjadi momok dunia Islam, banyak keturunan Yafet memeluk Islam dan menjadi garda depan dakwah serta pertahanan umat. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, berasal dari garis Turk Yafetik. 3. Bangkit dan jatuhnya Kekaisaran Mongol. Keturunan Magog dan Tiras diyakini menjadi bagian dari bangsa Mongol. Genghis Khan menaklukkan hampir setengah dunia, tapi cucunya Hulagu Khan menghancurkan Baghdad. Namun, tak lama kemudian, garis mereka seperti Berke Khan masuk Islam dan membawa perubahan besar di Stepa, Asia Tengah. 4. Penyebaran budaya dan teknologi. Meski keras, keturunan Yafet dikenal sebagai bangsa yang menguasai logam, senjata, dan teknik perang. Mereka menyebarkan teknologi besi, roda perang, dan ilmu strategi ke seluruh dunia. Di akhir zaman, dalam berbagai hadits, disebutkan bahwa benteng Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh. Mereka akan keluar, meminum seluruh air, dan merusak bumi. Saat itu, barulah manusia menyadari bahwa sebagian dari mereka berasal dari darah Yafet yang telah menyimpang dari ajaran Nuh. Namun, bukan semua keturunan Yafet adalah perusak. Dalam tubuh mereka juga mengalir darah para penakluk kebaikan. Mereka adalah cerminan 2 sisi, kekuatan dan kehancuran, cahaya dan gelap, kemuliaan dan kebiadaban. Yafet bukan sekadar tokoh dalam silsilah. Ia adalah akar dari bangsa-bangsa besar,
dari peradaban yang keras kepala tapi luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang lahir dari garis keturunannya penuh dengan pertumpahan darah, kemenangan, dan kejatuhan. Mereka menulis sejarah dengan pedang, menaklukkan dunia dengan api, tapi juga memeluk Islam dan membela kalimat tauhid. Takdir keturunan Yafet adalah takdir umat manusia sendiri, selalu berada di persimpangan antara menyembah Tuhan atau menjadi Tuhan. Keempat, Tubal sebagai bangsa, sunyi, gelap. Tak ada nyawa yang bersuara. Itu bukan malam biasa. Itu adalah malam setelah dunia ditenggelamkan. Bumi baru saja dilahirkan kembali dari rahim banjir besar yang menghapus dosa dan pemberontakan manusia. Bahtera Nuh pun diam di atas gunung Judi seperti mahkota di atas kepala bumi yang baru bangkit dari kematian. 3 anak lelaki turun dari Bahtera, masing-masing membawa takdir. Sam, sang pewaris nabi-nabi. Ham, ayah bangsa-bangsa hangat di selatan. Dan Yafet, yang tidak banyak bicara tapi dititipi wilayah yang akan membesarkan kekuatan luar biasa, arah utara. Dari Yafet, sejarah mencatat beberapa nama besar, dan di antara mereka adalah sosok yang kemudian berdiri sebagai cikal bakal satu bangsa yang misterius, kuat, dan menakutkan, Tubal. Tubal tidak hanya seorang tokoh, ia adalah akar dari sebuah bangsa. Bangsa yang lahir bukan dari lembah subur atau tanah yang hangat, tapi dari batu-batu dingin, hutan lebat, dan langit kelam. Mereka tumbuh dalam kerasnya alam. Setiap musim dingin membunuh yang lemah, hanya yang kuat yang bertahan. Dan dari generasi ke generasi, kekuatan menjadi warisan utama bangsa ini. Anak-anak Tubal berkembang menjadi suku-suku nomaden di pegunungan dan dataran luas Asia Barat Laut. Mereka tidak membangun kuil, tidak menulis puisi. Mereka membangun bengkel, menulis sejarah mereka dengan besi dan darah. Bangsa Tubal dikenal sebagai pembuat senjata paling ditakuti di antara bangsa-bangsa kuno. Dalam kitab-kitab kuno yang turut diulas oleh para mufasir Islam, bangsa ini disebut sebagai pengrajin logam, pedang, tombak, perisai. Dan bangsa-bangsa lain datang ke tanah mereka bukan untuk berdagang sutra, tapi untuk membeli kekuatan. Setiap senjata yang keluar dari tangan bangsa Tubal membawa reputasi kematian. Mereka tidak menjajah seperti bangsa lain, tapi setiap peradaban yang mengenal mereka takut pada apa yang bisa mereka ciptakan dari logam dan bara. Yehezkiel, salah satu nubuatan dari masa lampau, menyebut bangsa Tubal bersama Mesek, saudaranya, sebagai bangsa pedagang senjata dan budak. Dalam tafsir Islam klasik disebutkan bahwa keturunan Yafet, termasuk Tubal, berkembang menjadi bangsa Turk, Tatar, dan bangsa-bangsa utara yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam dan dunia. Mereka bukan hanya bangsa yang kuat, mereka adalah bangsa yang bisa membentuk kekuatan. Bangsa yang tahu bahwa jika mereka tidak bisa menguasai dunia dengan diplomasi, mereka bisa melakukannya dengan mata pedang. Di tengah pertumbuhan kekuasaan mereka, muncul kabar angin, kisah kuno yang beredar di kalangan orang-orang bijak dan para nabi, bahwa dari utara akan muncul 2 bangsa perusak, yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan biasa. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Zulkarnain, raja agung yang menjelajah hingga ujung dunia. Di antara 2 gunung, ia bertemu satu kaum yang meminta pertolongan untuk melindungi mereka dari kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa sejarawan Islam dan mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Tha'labi meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari garis Yafet, mungkin dari jalur Tubal atau Mesek, bangsa utara yang tak hanya kuat, tapi sudah kehilangan arah dari wahyu. Apakah bangsa Tubal termasuk di dalamnya? Tak ada yang bisa memastikan. Tapi arah penyebaran mereka, kekuatan mereka, serta misteri di balik peradaban mereka yang tersembunyi, membuat dunia terus bertanya, apakah bangsa Tubal adalah perisai dunia atau ancamannya? Meski tak banyak disebut dalam Nash Islam secara eksplisit, para sejarawan Muslim tidak menutup mata terhadap pengaruh besar keturunan Tubal. Dari jejak arkeologis dan literatur sejarah, bangsa ini diyakini sebagai bagian dari formasi awal bangsa Turk dan bangsa Iberia di wilayah Georgia dan Kaukasus. Beberapa bahkan percaya bahwa keturunan mereka menyebar ke Skandinavia dan menjadi leluhur bangsa Viking. Dan saat dunia berubah,
Ketika Islam bangkit dan peradaban mulai mengenal satu sama lain, darah bangsa Tubal pun menyusup ke segala arah. Sebagian menjadi pelindung Islam, sebagian tetap hidup di kegelapan. Saat bangsa Mongol muncul dan menyerbu dunia dengan kekejaman luar biasa, sejarah mencatat darah Tubal di sana. Namun, saat berkekhan masuk Islam dan mengubah orientasi kekaisaran Mongol, sekali lagi darah Yafet, darah Tubal, berdiri di sisi kebenaran. Bangsa Tubal bukan bangsa yang bisa hilang begitu saja. Mereka tidak meninggalkan tugu atau candi, tapi mereka meninggalkan teknologi, strategi, dan ketakutan. Mereka tidak dicatat dalam banyak kitab suci, tapi mereka ada dalam setiap peperangan besar dunia. Mereka ada di balik kebangkitan kekaisaran besar. Mereka ada di balik kejatuhan kota-kota agung. Dan mungkin mereka akan ada di hari akhir, ketika Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan dinding besi Zulkarnain. Tubal bukan hanya nama, ia adalah warisan kekuatan, warisan ketakutan, warisan sejarah yang menunggu untuk dibuka lembarannya kembali. Dan ketika dunia menyadari bahwa kekuatan logam tak bisa mengalahkan kegelapan moral, barulah mereka akan mengerti. Bangsa yang kuat bukan yang memegang pedang, tapi yang masih membawa cahaya dari para nabi. Kelima, hubungan dengan peradaban awal. Semuanya bermula dari kehampaan. Saat air banjir besar surut dan langit kembali menunjukkan warnanya, dunia baru lahir, sunyi, kosong, namun menyimpan bara masa depan yang belum menyala. Bahtera Nabi Nuh berdiri megah di atas gunung Judi, satu-satunya saksi selamat dari kemusnahan massal. 3 putra Nuh turun dari kapal itu membawa beban berat, memulai kembali sejarah umat manusia. Sam, pelita wahyu. Ham, pengembara ke tanah-tanah panas. Yafet, sang penakluk dingin yang membisu. Namun dari garis Yafet, dari daging dan darahnya, lahirlah satu nama yang tidak langsung mengguncang dunia, tapi diam-diam meretas jalannya ke dalam tulang punggung peradaban. Tubal. Tubal bukan penakluk, ia bukan nabi, tapi ia adalah arsitek awal kekuatan. Saat Yafet mengutus anak-anaknya ke berbagai arah, Tubal memilih jalan yang paling sulit, jalan ke arah barat laut menuju pegunungan kasar dan lembah gelap yang belum dinamai manusia. Angin utara mengiris kulit, tanah tidak mudah digarap, tapi di bawah tanah itu tersembunyi rahasia yang bahkan belum dikenal oleh dunia. Biji besi. Tubal dan keturunannya membangun permukiman-permukiman kecil di sekitar pegunungan Kaukasus dan Anatolia Timur. Mereka tak hanya bertahan, mereka belajar. Mereka menciptakan. Dari batu, mereka temukan logam. Dari logam, mereka ciptakan alat. Dan dari alat itu, mereka membentuk fondasi kekuatan yang akan menopang peradaban awal umat manusia. Seiring waktu, bangsa-bangsa awal mulai bermunculan. Mesir dengan piramidanya, Sumeria dengan tulisannya, Elam, Akadia, Babilonia. Namun di balik semua itu, di luar perbatasan negeri-negeri besar itu, berdiri suku-suku yang tampak liar, tapi menyimpan kemampuan luar biasa. Mereka adalah bangsa Tubal, pencipta logam dan alat perang. Bangsa Tubal dikenal dalam beberapa tradisi sebagai pengrajin logam pertama yang memperdagangkan besi dan perunggu kepada bangsa-bangsa di lembah Mesopotamia. Dalam catatan kuno yang tertinggal dari kota Tirus dan Asyur, disebutkan bahwa mereka berdagang dengan bangsa dari pegunungan utara yang membawa senjata dan budak. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dan Al-Maqdisi mencatat bahwa anak-anak Yafet menyebar hingga ke daerah Kaukasus dan sekitarnya, tempat bangsa Tubal bermukim. Mereka tidak menulis sejarah mereka sendiri, tapi peradaban lain menulis tentang mereka dengan rasa takut dan hormat. Abad demi abad berlalu. Peradaban demi peradaban tumbuh dan jatuh. Tapi pada abad ke-9, sebelum Masehi, dalam catatan Asyur kuno, muncul sebuah kerajaan kecil bernama Tabal yang terletak di Anatolia Tengah, Turki modern. Tabal bukan kerajaan besar, tapi kekuatannya diperhitungkan. Bangsa ini terkenal karena keahliannya dalam pembuatan senjata, kerajinan logam, dan kebudayaan militer. Banyak ahli percaya bahwa nama Tabal adalah kelanjutan langsung dari Tubal, anak Yafet, yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Bangsa Tabal adalah bagian dari koalisi suku-suku Luwian dan Hitit yang mewarisi teknologi perunggu dan besi. Mereka berdagang, mereka berperang, dan mereka menjaga wilayahnya dengan senjata yang bahkan ditakuti oleh bangsa Asyur.
Ketika Raja-Raja Asyur menulis tentang suku pegunungan yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah, mereka bicara tentang keturunan Tubal. Tubal dan bangsanya tidak membangun monumen tinggi. Mereka tidak menulis kitab-kitab filsafat, tapi mereka meninggalkan senjata, peralatan, dan pengaruh teknologi yang memungkinkan peradaban besar lainnya berkembang. Bayangkan, apa artinya Babilonia tanpa cangkul dari logam? Apa artinya Mesir tanpa alat pertanian dan perang dari besi? Apa artinya Tirus tanpa pedang dan kapak dari tanah Tubal? Mereka tidak tampil di panggung utama sejarah, tapi mereka memegang lampu sorot dari balik tirai. Namun, di sisi lain dari kejayaan, muncul bayangan gelap. Sebagian dari keturunan Tubal yang menyimpang dari ajaran Tauhid Nuh berubah menjadi bangsa perusak. Dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain memuat bangsa Ya'juj dan Ma'juj, penghancur dunia dari balik gunung. Beberapa ulama menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari keturunan Yafet, mungkin juga dari garis Tubal yang menyimpang. Dari tangan yang sama yang menciptakan senjata, lahirlah kehancuran. Tubal adalah bangsa awal yang tidak hanya bertahan di dunia baru, tapi mengubahnya. Mereka adalah pengrajin kekuatan, peniup bara peradaban dari balik gunung-gunung yang membeku. Mereka tidak dikenal dalam kitab suci sebagai nabi, tapi dunia mengenal mereka lewat besi, logam, dan jejak mereka dalam sejarah bangsa-bangsa besar. Dari mereka, peradaban bertumbuh. Tapi dari mereka pula, kehancuran bisa datang jika iman tercerabut. Tubal adalah pisau bermata dua. Mereka bisa membangun dunia atau menghancurkannya. Dan sejarah belum selesai menulis bab terakhir tentang mereka. Berbeda dengan versi mitologis atau Alkitabiah yang kadang menyebut Raja Tubal. Dalam Islam tidak ada tokoh khusus dengan gelar raja yang bernama Tubal. Penekanan dalam Islam lebih kepada silsilah dan peran keturunan dalam penyebaran manusia di bumi.